Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam oi, salam persatuan. Setelah energi pulih kembali, tadi saya berbuka puasa di rumah Kang Wintri, katur nuhun kan. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh oi. Seperti apa beliau dan kenapa beliau tokoh? Saya Masker Dapon. I'm not the master, I'm just a man behind the masker. Akan kembali setelah yang berikut ini. Gentlemen, the show starts in 3, 2, 1, go. Baik teman-teman, kembali lagi di podcastnya ala anak OI. Di awal tadi saya katakan beliau adalah salah satu tokoh OI, karena yang saya tahu pergerakan OI-nya diawali dari bergabung di kelompok ya, kalau nggak salah yang saya tahu waktu itu adalah kelompok trotoar di Tasik. Kemudian seiring perkembangannya mendirikan OI sekolah, lalu kemudian menjadi departemen kesenian kalau nggak salah di BPP di Ralat kalau saya salah, dan terakhir aktif di sebagai ketua BPW OI Jawa Barat periode kemarin. Nah, bagi saya ini adalah hal yang biasa, tidak menjadi hal yang menarik Pak, karena mungkin itu menjadi suatu keharusan bahkan bagi setiap anggota untuk menjadi jenjang. Yang menarik adalah ketika Kang Wintri selepas dari ketua BPW kemarin, kemudian kembali lagi ke kelompok. Bagi saya itu ada hal-hal yang menarik. Namun sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin tahu dulu bagaimana sih awalnya dulu kemudian bisa tergabung di OI. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ketua BPK OI Bandung Raya. Saya sangat berterima kasih. Ya, saya nggak berani lah disebut tokoh gitu ya. Aduh, langsung lemas badan saya disebut tokoh. Ya, saya anggota OI lah. Saya anggota OI. Mulanya memang saya masuk OI itu tahun 2006 ya, kalau nggak salah 2006. Ketika itu saya SMP kelas 2 kalau nggak salah. Waktu itu masih SMP. Masih SMP kelas 2. Tapi terlepas dari pola ketika itu seperti apa, karena kan yang saya tahu, wah kan nggak boleh masuk ormas kalau SMP kan. Nah, tapi entah karena ya tentu saja pada saat itu saya tidak begitu paham tentang sistem organisasi dan lain sebagainya. Latar belakang saya berminat di OI itu karena saya tertarik tentang kesenian. Nah, tertarik kesenian. Nah, depan sekolahan saya ada pamflet ditempel penerimaan anggota baru OI Trotoar Tasikmalaya, program teater, seni rupa, musik dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi daya tarik OI bagi saya untuk pertama kalinya. Bentar, itu teater cermin bukan kalau nggak salah? Bukan. Siap. OI Trotoar. OI Trotoar. Dulu sekretariatnya di
di Jalan Cimuluk stasiun. Nah, saya akhirnya daftar dengan teman saya juga di SMP. Dulu yang daftar itu kurang lebih 12 orang, angkatan saya 12 orang. Dengan saya pikir di zaman itu sangat ketat ya, artinya seingat saya ini saya materi kelas hampir seminggu, materi kelas seminggu teori ya. Nah kemudian ada materi alam camping gitu, itu 3 hari 2 malam di Galunggung. Nah setelah materi alam, terakhirnya adalah yang menarik karena ada materi kelas teori, kemudian ada materi alam prakteknya. Nah setelah itu untuk kegiatan pelantikannya gitu ya, yang 12 orang itu dijadikan panitia pelaksana, tentu dengan mentor ya. Artinya teori dan praktek itu yang sudah diberikan oleh senior-senior di trotoar dipraktekkan langsung, disimulasikan langsung untuk melaksanakan kegiatan pelatihan. Bahkan orang tua saya datang ketika pelantikan itu. Wah, menarik. Pada saat itu usia SMP. Orang tua datang. Gitu. Dan tentu akhirnya saya berpikir bahwa lingkungan memang benar-benar mempengaruhi OI, membuat lingkungan yang saya pikir pada saat itu tentu saja sehat, karena tidak sembarangan orang tua harus menulis surat menandatangani surat pernyataan kesediaan bahwa sebagai wali ya saya untuk ikut masuk. Itu 2006. Jadi intinya awalnya karena di BPK OI Trotoar itu fokus ya, lebih cenderung itu di bidang kesenian, walaupun banyak bidang-bidang lain tapi memang fokus di bidang kesenian itu. Dan di trotoar sendiri berlangsung sampai berapa lama sebelum akhirnya kalau nggak salah kan itu sempat mendirikan sekolah lah. Betul. Jadi saya di Tasik tinggal sampai tahun 2010, lulus SMA 2010. Nah secara aktivitas di trotoar saya sampai 2010 itu, kalau nggak salah itu saya terakhir menjadi ketua pelaksana ulang tahun OI Trotoar itu 2010, yang keberapa saya lupa. Nah 2011 saya ke Bandung. Dan akhirnya intensitas saya dalam berkegiatan di OI sempat terhenti ketua dari 2011 karena ke Bandung. Kemudian dulu tidak sepopuler sekarang ya WA dan segala, seingat saya gitu ya. Artinya untuk nyari anggota OI di Bandung juga kurang begitu mudah lah buat saya dulu ya, maksudnya kurang begitu tahu, karena ketika sampai 2010 itu memang saya tidak begitu berminat ke bidang organisasinya dan manajemen, cenderung berminat di keseniannya. Nah ketertarikan saya untuk mendalami, belajar lebih lah tentang organisasi, sistem, manajemen dan lain sebagainya itu justru ketika kuliah 2011 gitu. Nah ini menarik juga nih, kuliah kemudian kan di ISBI ya? Iya. ISBI kalau nggak salah. ISBI. Nah itu awalnya masuk OI kelompok trotoar ketika itu karena tertarik ada teaternya. Kemudian dilanjutkan sampai kuliah di ISBI. Apakah ada hubungannya? Ada korelasinya nggak dari situ? Iya, tentu saja ada. Dan setelah keluarga, dan bahkan OI juga buat saya bagian dari keluarga saya, bahwa OI turut serta mendukung saya mengambil keputusan untuk kuliah di kesenian, itu ada peran OI di sana.
Bahwa ya pada saat itu saya berpikir bahwa saya bisa belajar, dikenalkan berkesenian oleh OI. Dulu berpikir bagaimana caranya saya juga bisa ikut nanti suatu waktu juga melatih gitu. Karena saya dulu dilatih di lingkungan itu ya, saya berpikir bahwa ya apa bahasa Sundanya, mulang tarima ya. Mulang tarima, walaupun wah jauh lah untuk apa membalas jasa OI jauh. Tapi intinya itu ada hubungan bahwa saya mengambil keputusan untuk kuliah di kesenian itu tentu karena support OI. OI memberikan wawasan pandangan bahwa iya berkesenian juga bisa menjadi sebuah profesi. Begitu. Bukan hanya sekedar hiburan dan waktu senggang gitu. Iya, kalau kemudian tadi sampai terbersit kata mulang tarima, berarti begitu besarnya pengaruhnya ya ke dukungan support dan sebagainya. Sangat besar. Nah, ini ketika di ISDI nih, Kang Windri, kemudian akhirnya mengambil jurusan apa? Saya di ISDI ngambil jurusan karawitan. Iya. Padahal dulu tertarik karena teaternya ya? Enggak, justru memang musik saya. Karawitannya memang musik. Jadi dilanjutkan ke ngambil karawitan. Gitu. Oke. Nah kemudian pada waktu itu membentuk OI sekolah yang sampai sekarang OI sekolah itu motivasi mungkin ada ya di saat teman-teman yang lainnya termasuk juga OI kelompok saya juga 16 diri itu rata-rata diambil dari nama lirik ataupun judul lagu gamelan. Nah kami sendiri pada saat mendirikan OI sekolah apakah terinspirasi atau punya tujuan atau apa tentang dengan sekolah namanya itu? Jadi kenapa saya mendirikan gitu ya dengan kawan-kawan BPK OI sekolah itu tahun 2016. Itu saya dari 2011 sampai 2016 terhenti ketua komunikasi OI berarti berhenti. Nah, adik saya ini cerita ya, adik saya habis kontrak kerja, dia pulang ke Tasik. Dia kerja di Bekasi ya, adik kandung. Pulang ke Tasik, dia nanya ke saya, pengen masuk OI, katanya begitu. Nah dari situ mulai kembali saya nanyain komunikasi ke teman-teman gitu ya, OI gimana sekarang, sistemnya kayak gimana gitu kan. Nah akhirnya dapatlah info itu bahwa ya kelompok minimal 15 dan lain sebagainya. Tentu saya nanya-nanya dulu ke kelompok saya yang dulu ya trotoar. Nah beberapa anggota trotoar dia karena mengikuti sistem akhirnya BPK OI trotoar tidak mendaftarkan, tapi anggota-anggotanya itu beralih ke kelompok-kelompok yang lain. Nah akhirnya saya berinisiatif dan berdiskusi dengan beberapa teman-teman SMP, teman-teman SMA, teman-teman adik saya juga gitu ya, untuk membuat kelompok baru dengan nama BPK OI Sekolah. Kenapa BPK OI Sekolah? Intinya kami berharap bahwa BPK OI Sekolah ini menjadi ruang gitu ya, ruang diskusi, ruang untuk yang meningkatkan kualitas diri lah gitu ya. Kami punya pemikiran bahwa persoalan itu banyak, begitu banyak, buang sampah sembarangan, banjir, macam-macam lah, macet. Ternyata ini asumsi kami lah pada saat itu, akar dari semua persoalan itu tuh pendidikan.
Nah, akhirnya ya dibuatlah BPKO sekolah dengan harapan suatu waktu kami punya lembaga pendidikan formal. Cita-citanya kan. Nama itu kan doa ya. Nama itu doa gitu. Sehingga ya kami minimal bisa menyeimbangkan anak-anak atau kawan-kawan setelah pulang sekolah dari pendidikan formal ada ruang gitu kan untuk mereka mengekspresikan dirinya, apalagi usia-usia sampai SMA ya, kuliah itu kan lagi nyari identitas itu. Iya. Kalau tidak ada ruang mereka untuk berekspresi, wah bisa kemana aja. Betul. Itu juga saya ambil dari pengalaman saya ketika itu. Dulu di zaman saya geng motor, beberapa kawan-kawan di kelas, di sekolahan gitu, geng motor segala macem lah. Saya bersyukur ya masuk OI. Saya pikir OI perannya besar lah. Kalau saya nggak masuk OI, tidak ada si Winry hari ini, tidak ada. Baik. Peran OI yang begitu besar, kemudian cita-cita dari OI sekolah tadi sangat besar sekali menurut hemat saya, dan terutama saya tertarik dengan ruang untuk berpendidikan. Saya jadi teringat sama sebuah bukan kuat atau sebuah perkataan dari Ki Hajar Dewantara, bahwa yang namanya pembelajaran atau pendidikan itu bisa diperoleh dari 1 sekolah, 2 keluarga, dan 3 pergerakan. Nah, seperti apa kelanjutan dari OI sekolah ini, kita akan kembali setelah ngopi dulu yang berikut ini. Baik teman-teman, kembali lagi ke podcastnya anak OI. Tadi di awal saya tertarik dengan kembalinya Kang Winry kepada kelompok ya. Dan kemudian kelompoknya itu adalah kelompok sekolah. Harapan tadi, apakah dengan, kalau nggak salah sekarang mengajar ya, sebagai guru, sudah tercapaikah harapan tersebut, atau seperti apa sih di kelompok aplikasinya? Jadi memang pada saat itu BPKO sekolah saya mendirikan di Tasikmalaya. Kemudian tahun 2022 itu saya pindah mukim di Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Cipatat, Desa Gunung Masigit. Jauh lumayan. Nah, ya karena kenyataannya bahwa kelompok itu organ yang paling vital, yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya akhirnya saya mendirikan kelompok juga BPKO sekolah di KBB ini, di bawah BPKO Bandung Raya, gitu kan. Nah, apa yang sudah dilakukan sekarang? Tentu saja untuk cita-cita tujuannya itu kan membuat lembaga pendidikan formal. Dan tentu itu perlu ya hal-hal yang sifatnya sifatnya itu memang ada rulesnya lah, gitu kan. Nah, tapi tentu itu tidak menyurutkan ya, terus bergerak gitu, lakukan apa yang bisa dilakukan. Nah, untuk saat ini yang sedang kami lakukan adalah membuat program diklat, pendidikan dan pelatihan sepak bola usia dini.
usia 6 sampai 12. Berupa sekolah sepak bola atau Nah, ini menarik juga. Sekolah sepak bola itu juga memang ada kriteria-kriteria. Pelatihnya mesti berlisensi, mesti punya lapangan, dan lain sebagainya. Nah, maka kami kasih judulnya diklat. Artinya, ya lakukan dulu, gitu kan? Enggak pola menuju ke arah sana. pola menuju ke arah sana, gitu. Kami melakukan diklat itu selama 6 bulan. Jadi programnya itu diklatnya 6 bulan, Januari sampai Juni, gitu kan. Sekarang peserta itu ada 25 orang Untuk usia 6 sampai 12, gitu kan. Nah, nanti Juli buka lagi angkatan kedua, gitu, terus berlanjut. Ya dengan harapan mudah-mudahan ke depan bisa membuat sekolah sepak bola. Nah, tentu program kami ini kan menjawab persoalan, ya. Jadi saya pikir program itu menjawab persoalan, bukan jadi program itu bukan hanya berbicara mau dan suka. Sebetulnya pendapat saya ya, program itu bukan berbicara saya suka dan saya mau dan saya ingin, tapi program itu perlu menjawab persoalan. Nah, persoalan di daerah saya, di kampung saya, itu banyak anak-anak yang memang berminat, gitu ya, untuk bermain bola, latihan dan lain sebagainya, tapi terkendala dari jarak dan biaya. Berapa biaya untuk masuk SSB, gitu kan? Dan belum jarak juga jauh, gitulah. Untuk ukuran anak-anak itu untuk pergi-pergian jauh lah. Akhirnya kami membuat program itu untuk menjawab persoalan yang tadi di masyarakat, bahwa ini anak-anak berpotensi, harus difasilitasi, harus diarahkan, gitu kan. Mengisi waktu luangnya setelah pulang sekolah, masih tetap kan seluruhnya itu gitu. Itu yang sedang kami lakukan. Kemudian juga tentu karena OI itu mandiri, juga tentu dari mana biaya operasional untuk membuat program itu. Kami sedang merintis juga UMKM, gitu kan. UMKM itu pengolahan sabut kelapa. Itu bagaimana program yang menunjang, gitu kan ya, ya aktivitas organisasi, gitu. Jika ada donatur tentu kami terima, tapi tentu saja kami kan tidak minta-minta, begitulah kira-kira. Kita mandiri, kalau ada donatur diterima, tapi kami tidak minta-minta. Intinya kami percaya dan yakin jika dilakukan tidak ada yang sulit. Yang penting lakukan dan konsisten. Itu yang kami rasakan sekarang. Nah, ini ketika tadi menjawab persoalan, kemudian tadi keluar juga bahwa berapa sih kalau harus SMP, ya kan? Nah, ketika konteksnya adalah menjawab persoalan, kalau boleh nih, boleh dijawab. Mahal nggak sih kalau untuk si siswa ini masuk tuh? Mahal dan murah itu kan relatif ya. Mahal dan murah itu relatif. Memang harus ada perbandingan. Jadi artinya ya 1.000 lebih murah dari 2.000 misalkan. Kan 2.000 lebih mahal itu dari 2.000 lebih mahal dari 1.000 gitu. Tentunya kami ya lebih murah dari SSB yang sudah ada, gitu. Terkait pendaftaran dan lain sebagainya, gitu. Nah, kembali kepada tadi bahwa memang tujuannya adalah berkeinginan, dan itu harapan mudah-mudahan terwujud, amin. Kembali menjadi sebuah lembaga lembaga formal. Nah, tadi juga dikatakan oleh Kang Windri bahwa untuk sebuah SSB itu tidaklah mudah. Betul. Harus punya lapang, harus pelatih dan
berlisensi. Iya. Nah pertanyaan saya, apakah pelatihnya ini juga teman-teman OI? Anggota OI. OI. OI sekolah. OI sekolah. Untuk mencapai lisensi itu sudah sejauh mana? Ini baru berjalan berapa bulan? Kami kan berdiri Oktober 2022. Mhm. Kemudian kami rancang untuk di kelas sepak bola ini program utama melihat kebutuhan masyarakat gitu kan. Kami memulai di kelas itu Januari. Nah, kami berkoordinasi juga dengan ASKAP, Asosiasi Kabupaten PSSI di KBB. Insya Allah akan ada kepelatihan, KBB jadi tuan rumah untuk kepelatihan pelatih lisensi D nasional. Nasional. Nah, mudah-mudahan ya kami bisa mengirimkan pelatih kami sehingga minimal ada step gitu ya. Yeah. Nah, kita punya pelatih berlisensi gitu. SMI akhirnya. Iya. Dan tentu buat kami bahwa ketika kami punya pelatih berlisensi, kami pikir itu adalah pelatih milik OI juga. Iya, jelas. Jadi untuk lapangan masih bisa untuk sewa. Nah, pelatih insya Allah setelah Idul Fitri katanya akan ada pelatihan. Kami sedang usahakan untuk mengirimkan pelatih. Nah, mudah-mudahan saya berharap bulan Juni atau Juli di angkatan kedua kami sudah bisa menyandang nama sekolah sepak bola OI. Amin. Dan saya pikir mungkin ya. Di luar pengetahuan saya mungkin bisa jadi ada. Cuman sepengetahuan saya ini bisa jadi SSB pertama nih di OI ya. Di OI ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana apa yang dicita-citakan tadi, terutama tadi ya lisensi buat pelatihnya ya. Iya, lisensi D. Lisensi D yang kemudian nanti akan menjadi pendukung mas. Standar. Ya, Itu layak disebut SSB. Iya. Seperti itu. Baik teman-teman, kembali kita akan mampir dulu. Iya. Biasa kopi dulu. Oke teman-teman, kembali lagi. Alhamdulillah, terima kasih atas bincang-bincangnya Kang Wintri. Anggap saja ini safari Ramadan lah. Saya akan berkunjung ke BPK yang ada di Bandung Raya. Iya. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah salah satu pendiri ya di OI sekolah, khususnya yang di KBB ini. Sebelum mengakhiri podcast ini, suara terakhir deh dari kami tentang OI. Ya. Terakhir, saya tentu saja berterima kasih banyak ya kepada para pendiri OI. Ini adalah warisan yang lebih berharga dari bunga di bank buat saya. Ini warisan yang sangat berharga dan merupakan sebuah tanggung jawab yang perlu dijaga. Itu yang paling penting. Saya ucapkan terima kasih banyak gitu pada para pendiri OI yang telah memberikan warisan ini gitu. Dan ya mari kita doakan para pendiri, kawan-kawan kita yang telah lebih dulu meninggalkan kita gitu. Mudah-mudahan apa-apa yang mereka tanamkan di OI itu menjadi ibadah di akhirat nanti. Jadi ketika berbicara OI ini saya akan berbicara pengalaman saya secara pribadi ya. Mungkin pengalaman ini
tidak bisa digeneralisir gitu, tidak bisa disamakan gitu ya. Iya. Ini kan sifatnya kasus, artinya bisa jadi pengalaman saya seperti ini, yang lain berbeda. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman yang ada punya gagasan, formula dan lain sebagainya kan bisa nanti dikomentar ya, didiskusikan. Nah, saya pikir OI sebagai organisasi yang mempunyai tujuan, cita-cita menumbuh kembangkan minat bakat dan potensi anggotanya, punya maksud dan tujuan. Nah, untuk menumbuh kembangkan minat potensi anggota itu sudah berjalan, sudah otomatis lah, saya pikir ya. Yang senang kesenian anggotanya ya berkesenian, yang senang olahraga ya mereka olahraga, yang senang di pendidikan mereka ya berkegiatan pendidikan, ya, akhlaknya juga gitu kan. Terus ya yang senang niaga juga. Nah, berdasar pengalaman saya memang yang perlu sekarang ya OI sentuh adalah proses kaderisasi. Karena menumbuh kembangkan minat dan potensi anggota itu dua hal yang berbeda dengan kaderisasi. Karena kaderisasi itu menurut pemikiran saya, pendapat saya, proses untuk mempersiapkan calon-calon pengurus ya. Iya, calon-calon pengurus. Kaderisasi itu program yang mempersiapkan anggota-anggota untuk menjadi calon pengurus. Karena kita tidak bisa, bukan tidak bisa lah, saya pikir tidak elok dan tidak baik jika dipaksakan untuk jadi pengurus. Yang utama itu sudah berjalan, menumbuh kembangkan minat bakat itu sudah berjalan. Nah, tinggal OI sebagai organisasi bagaimana mampu gitu ya, menyentuh proses kaderisasi ini. Gitu. Terukur kok, terukur di ADART kita ada. Anggaplah normatif beginilah, KSB 3, terus bidang sopan lah 5, tambah lain-lain gitu, yang kekhasan daerah misalkan ya, kadang-kadang ada anggap 12 atau 15. Dalam 4 tahun mampu tidak OI mempersiapkan kader 15 orang untuk mengganti kepengurusan selanjutnya? 15 orang selama 4 tahun. Saya pikir itu yang belum tersentuh. Kebanyakan menurut pengalaman saya kepengurusan habis. Nah, ini anggota-anggota ini ya belum dikader. Akhirnya ada kesan keterpaksaan, bukan kesadaran bahwa oh iya masa jabatan kepengurusan ini tahun depan habis, wah saya harus siap-siap nih, karena gantian bagian saya. Itu kan akan terus berputar, terus berputar. Dan ini juga saya diskusi dengan kakak saya, orang tua saya, guru saya, Kang Acong gitu. Kang Acong tokoh OI, itu baru tokoh kalau saya anggota. Kang Acong tokoh OI, beliau kan menyampaikan bahwa ya tidak ada pensiun lah di OI, tidak ada mantan, dan itu selalu saya pegang. Dan kadang-kadang pembuktian itu bisa dijawab dengan waktu ya. Nah, artinya misalkan saat ini ketika saya selesai menjabat menjadi ketua BPW OI Jawa Barat gitu kan, ya sudah saya kembali lagi ke kelompok gitu. Bagaimana saya mampu berdiskusi, sharing minimal gitu ya, memberikan gambaran ya, untuk anggota yang terhimpun di kelompok saya itu siap ya menjadi pengurus OI nantinya. Kan begitu. Terus dia muter. Kira-kira itu. Jadi 2 poin ini yang penting untuk menumbuh kembangkan minat bakat dan potensi anggota itu sudah berjalan. Saya pikir ya sudah berjalan. Semua sudah tahu minatnya gitu, seneng ya melakukan itu otomatis. Nah, yang penting itu peran organisasi ini untuk membuat program kaderisasi. Ya. Tentu saja proses kaderisasi ini harus terukur, kan, terencana dan berkelanjutan. Gitu. 3 poin inilah, terukur, terencana dan berkelanjutan. Sehingga
jelas ketika dalam satu periode sudah siap penggantinya. Gitulah untuk OI kira-kira ketua pandangan saya. Baik. Oke, terima kasih Kang Bintri bincang-bincangnya. Terima kasih juga gorengannya. Siap. Jadi mungkin bukan hal yang mudah ya, tetapi bukan hal yang mudah itu menjadi sulit ketika kita tidak dilakukan. Betul. Ya. Ada sebuah quote yang mengatakan bahwa tidak ada tidak ada jalan yang pintas untuk sebuah tempat yang pantas untuk dituju. Jadi Bang Iwan juga mengatakan tujuan bukan utama, yang utama adalah prosesnya. Ya. Lakukan aja dulu, teman-teman. Apa yang disampaikan oleh Kang Bintri tadi adalah sebuah gagasan usulan tentang kaderisasi. Mungkin teman-teman juga bisa komen tanggapannya. Jadi silakan di Barok teman-teman OI Bandung Raya khususnya untuk komen. Jadi rupanya untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini, dan ke depan saya akan berkunjung ke teman-teman BPK yang lainnya. Akhirul kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OI. Oi. Ngopi deh. Ngopi deh.